pertama luasnya. Berapa sih luasnya surga? Dengan logika, sekarang ini dunia dihadapi dengan kekhawatiran terhadap peledakan penduduk yang nyaris tidak terkendali. 5 miliar lebih jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi. Tapi sesungguhnya planet bumi yang kita tinggali ini cuma satu planet kecil dari 9 buah planet yang berada dalam sistem tata surya matahari yang lazimnya kita namakan galaksi. Selain tata surya matahari yang namanya galaksi itu, masih terdapat lagi galaksi-galaksi lain yang dengan sendirinya juga dikitari oleh planet-planet lain. Dan bumi kita yang kita tinggali ini, yang dihuni oleh tidak kurang 5 miliar manusia, hakikatnya cuma setitik debu di tengah angkasa alam yang luas ini. Oleh karenanya, di dalam surah Ali Imran ayat 173, ayat 133, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Sedangkan langit oleh mata telanjang ini kan tidak pernah kelihatan. Yang nampak oleh kita biru di atas itu cuma batas titik pandangan manusia yang terjauh. Dan konon itu adalah refleksi sinar matahari yang menyentuh air laut, melahirkan warna biru. Sedangkan hakikat langit itu sendiri sampai hari ini belum terjangkau oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Sejauh-jauhnya manusia pergi baru ke bulan. Mungkin dalam beberapa tahun mendatang dia akan pergi ke planet-planet Mars dan planet-planet lainnya. Tapi itu masih terbatas dalam sistem tata surya matahari atau galaksi kita ini. Belum lagi sampai kepada langit yang pertama. Surga yang disediakan untuk orang-orang saleh ini luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Jadi saudara tidak usah berpikir khawatir di surga nanti kehabisan kapling. Di dunia ini saja masalah tempat tinggal sekarang ini jadi masalah pelik karena memang peledakan penduduk seiring dengan perkembangan tentang lapangan kerja yang harus disiapkan, sekolah yang mesti disediakan, sarana pendidikan yang harus disiapkan, rumah sakit untuk menjaga kesehatan, dan kompleks betul masalahnya. Tetapi di surga nanti, arduhas samawati wal ard, luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Satu keluasan yang hanya Allah saja yang maha tahu tentang batas-batasnya. Itu tentang luasnya surga. Lalu bagaimana keadaan di surga? Apakah ada bangunan-bangunan, taman-taman, kebun-kebun? Tentu ada. Di surga ada kebun yang tanamannya berupa tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan buah-buahan yang buah-buahannya pun boleh dimakan oleh manusia. Karena tidak akan pernah ada larangan lagi dalam kehidupan di sana. Dalam surah Ar-Rahman ayat 54 misalnya, kita dapati penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, "Wajanal jannataini dan." Begitu juga dalam surah Waqiah ayat 32 dan 33. Allah menjelaskan, "Wa fakihatin kasiratin la maqtu'ati wa la mamnu'ah." Dan di dalam surga itu terdapat buah-buahan yang sangat banyak sekali, yang tidak pernah putus-putusnya, wala mamnu'ah, dan tidak dilarang untuk mengambilnya. Yang dimaksud la maqtu'ah, tidak terputus, artinya buah-buahan di surga itu begitu kita petik keluar lagi gantinya.
Dipetik lagi, keluar lagi gantinya. La maqtu'ah, tidak pernah putus. Lainkan pohon di dunia ini. Ini hari kita petik, keluar lagi kapan? Musim tahun depan. Nungguin kita. La maqtu'ah, tidak pernah terputus buah-buahan itu. Wala mamnu'ah, dan tidak terlarang untuk memetiknya. Adakah pohon pisang? Pohon pisang ada. Anggur, anggur banyak. Delima pun ada. Tetapi sekali lagi, bagaimanapun hakikat buah di surga cuma sama dalam nama, tapi lain dalam wujudnya. Nanti saudara pikir, di surga pisang. Di sini juga banyak kalau cuma pisang mah. Di surga anggur. Di pasar banyak anggur. Ini cuma nama yang sama. Hakikatnya tentu berbeda. Sebab kalau hakikatnya juga sama, ya nggak usah sampai ke akhirat. Di sini pun cukup. Adanya nama-nama ini cuma untuk memberikan gambaran tentang buah-buah yang ranum, yang nikmat, yang lezat, dan yang digemari oleh manusia. Dan jangan heran, kalau di dunia ini biasanya pohon itu akarnya di bawah, buahnya yang di atas, maka di surga nanti terbalik pohon itu. Akarnya yang di atas, buahnya yang ke bawah. Sehingga orang nggak perlu tangga, dan ngambil buah tinggal metik saja, nggak perlu naik, nggak perlu manjat, nggak perlu bersusah payah. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian bangunannya bagaimana? Surga itu pun bertingkat. Di dalam Al-Furqan ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Tabarakallazi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalik jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura. Maha suci Allah yang apabila ia menghendaki dijadikannya untuk kamu yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini, yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan dibangunkannya untuk kamu istana-istana di dalam surga. Jadi bangunan di surga pun berbeda sesuai dengan amalan orang yang masuk ke dalamnya. Seperti halnya perumahan di dunia ini, ada yang masuk kelas pondok indah, ada juga yang masuk kelas pondok pindah. Itu kan tidak sama itu. Ada pondok indah, ada pondok pindah. Sudah pondok pindah lagi. Kenapa bisa berbeda begitu? Ya tergantung kekuatan ekonominya. Makin tinggi nilai kekuatan ekonominya, makin mampu dia mendirikan istana di dunia. Tapi di surga nanti, yang bikin mampu bukan ekonomi. Yang bikin mampu adalah amalan pada waktu hidup di dunia. Makin banyak amalnya, dengan sendirinya makin baguslah istananya di surga. Tetapi yang namanya surga, dapat empernya juga sudah lumayan betul itu. Seemper-empernya surga masih jauh lebih baik daripada sebagus-bagus istana di dunia ini. Taj Mahal, bangunan yang mengagumkan. Istana Raja Persia, bangunan yang menggiurkan. Sehebat-hebatnya istana dunia, masih jauh lebih mending empernya surga. Konon ya, menurut satu riwayat, baunya surga itu sudah bisa dicium 40 tahun perjalanan. Menurut riwayat lain, 500 tahun perjalanan. Menurut riwayat satu lagi, 70 tahun perjalanan. Baunya surga sudah dapat dicium oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.